Jadi kemampu mulai. Seorang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PKWU ingin mengobservasi sebuah potong rambut barbershop Jawis. Ya, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri secara masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ramaja Gandhi. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardia. Saya Jaki Aula Rizky. Saya Rasya Aditya. Saya Muhammad Dianel Arifin. Saya Ahmad Dian Reda. Saya Wahyu Ilham Bedillah. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami, dan juga teman-teman kami ini ada yang ingin potong. Mari kita lihat hasil before dan afternya. Sekian, terima kasih. See you next time. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Ramaja Gandhi dan ini teman-teman saya. Sebelumnya mohon maaf, kami ingin bertanya tentang Ibu, bagaimana Anda mengelola toko ini. Jadi izinkanlah saya menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu boleh menjawabnya itu? Jadi pertanyaan pertama, berapa tahun Ibu sudah memulai usaha ini? Ini dimulai tahun 2016 bulan Maret 2016, berarti ini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. 6 tahun lebih sudah. Sudah 6 tahun berjalan. Ya, alhamdulillah. Dan juga berlanjut ke pertanyaan kedua, kalau boleh tahu berapa modal usaha awalnya Ibu? Ini dulu bapaknya itu hanya sekedarnya bisa potong rambut, tapi untuk style itu kan belum bisa, jadi belajar. Saya waktu itu dapat arisan ceritanya 16 juta dibawa pulang bapak ke Jawa untuk kursus. Jadi setelah kursus ke sini, kemudian kita joinan sama kawan kami yang dulu di merantau di mana ya, Jepang kah? Nggih. Beliau masuk dana 40 juta. Kami hanya dengan 40 juta itu buka usaha untuk sewa kios. Kebetulan waktu itu kios pertama saya bukan di sini ya, itu temurah, cuma 12 juta aja setahun. Sisanya untuk menghias kiosnya, tokonya itu, jadi cukup aja uang segitu. Cuman kesini-sini ya pindah-pindah, karena ternyata setelah 3 tahun di sana kayaknya waktu itu disuruh pergi, katanya mau dipakai sendiri seperti itu. Ya, kita sudah pindah 3 kali. 3 kali berarti. Iya. Ya, pertanyaan ketiga, kalau boleh tahu juga ini Bu, berapa keuntungan yang diperoleh per bulannya Bu? Kalau keuntungan tergantung, ini ya namanya kita usaha itu kan nggak mesti ya. Jadi tergantung ramedanya, kemudian pengeluaran yang dibelanjakan bulan itu. Karena kita menghitung bersihnya itu pendapatan yang masuk berapa, kemudian belanjanya berapa, dikurangi lagi dengan jatahnya karyawan. Kami kemarin ada 3, cuman yang 1 menikah, jadi keluar tinggal 2 aja. Kadang kalau lagi rame banget bapaknya yang membantu. Jadi kalau digeser bisa 4-6 juta lah sebulan itu dapat. Ya, dan pertanyaan keempat, apa saja kendalanya Bu? Kalau boleh tahu kendala saat atau pertama mulai usaha sampai sekarang nih, apakah kendalanya itu bagaimana Bu? Yang paling terasa banget itu yang jelas kita belum toko sendiri. Jadi kalau kita harus siap jika sewaktu-waktu nanti disuruh pindah. Kan terus tidak semuanya kan tempat itu bagus untuk tempat usaha kita. Bisa jadi bagus tapi mahal.
terus nanti kita omsetnya nggak sesuai dengan kemahalannya itu. Karena sebelum di sini kami pernah ambil di Jalan Raya Batu Licin, Simpang Batu Licin tuh mahal benar, 30 juta setahun. Kami nggak dapat hasil di situ karena kebetulan waktu itu juga terkena corona itu, jadi kena lockdown tuh kami langsung menurun drastis di situ. Anggap aja rugi lah, kita cuma aja setahun itu ibaratnya mempertahankan usaha saja, nggak ada untungnya sama sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa dapat di sini. Terus corona juga makin pulih, suasana juga, kondisi juga mulai normal. Alhamdulillah kami juga makin normal. Itu kendala pertama. Kendala kedua itu pegawai, karyawan yang benar-benar loyal untuk toko. Kemudian yang benar-benar bisa kayak itu keterampilannya. Biasanya dari kami selalu memberikan gratis, kursus gratis untuk karyawan, calon karyawan. Sebelumnya pernah ada waktu kami buka pertama kali itu ada karyawan sudah bisa sendiri, jadi masuk kira-kira bertahan 2 tahun kah, masing-masing keluar membuka usaha sendiri. Nah mungkin cari karyawan di situ. Misalnya kita mau buka usaha baru, kesulitannya di situ, karyawannya itu mencari susah yang bisa bertahan lama. Ini mas-masnya ini yang bertahan lama bertahun-tahun. Nah terima kasih banyak bersama kami berjuang sudah berapa tahun. Kalau masalah teknisnya per hari-hariannya, kalau hanya sekedar mati lampu seperti itu hanya masalah kecil lah, bisa saja. Kami ada yang untuk yang ada baterainya itu, peralatannya itu, jadi siap aja. Misalnya pas lagi potong seperti ini belum selesai mati lampu, nah bisa pakai yang itu. Tapi biasanya kami tutup juga karena baterainya itu lain, anunya lain, tidak kalau seperti colokan listrik alatnya itu. Baiklah, pertanyaan kelima, kalau boleh tahu cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Cara mengatasinya? Kalau kendala yang itu tadi, biasanya kami kalau masalah peralatan kami punya cadangan, alat cadangan. Kami ada alat cadangan yang standby juga, bilangnya nanti ada kerusakan atau segala macam. Tapi biasanya nggak dipakai juga yang cadangan itu, sesekali aja. Kemudian kalau masalah kios ya mau nggak mau mencari di sini juga banyak, ya harus juga lebih teliti lah. Misalnya dari segi parkir ini, nah yang susah mencari kios tuh yang parkirnya luas, jarang dapat seperti itu, ya harus mencari-cari. Kadang kami melobi-lobi, misalnya barang yang tidak, tempat yang sebenarnya tidak dikontrakkan kami datangi yang punyanya kalau disewakan, seperti itu. Ya, ke pertanyaan ke-6, mengapa Anda memilih bidang ini Bu, kalau boleh tahu? Waktu itu kami itu saya rasa ya belum ada ya, sebelum kami itu ada satu di sini tuh di Simpang itu, yang di Jalan Batu Benawa kalau nggak salah itu ada di situ. Kebetulan itu juga teman saya yang punya dulu, tapi sekarang sudah nggak buka lagi karena beliau nggak bisa. Sedangkan pegawainya itu nggak kerasanan di situ, jadi akhirnya tutup. Jadi waktu itu bapaknya punya ahli memotong, suka motong rambut. Pas melihat itu entah kenapa ya, mungkin jadi jalan rezeki kami ya, ada ide untuk kursus seperti itu. Jadi waktu itu kami itu rembukan itu kalau sini ya berdiskusi lah. Kami berdiskusi, jika nanti ada modal kita buka barbershop, kalau nggak ada modal kita buka potong rambut biasa seperti itu. Alhamdulillah yaitu tadi ada kawan yang mau join, tapi kami sudah lepas Bang, kemarin tuh cuma berapa tahun gitu, terus lepas dengan teman saya itu.
Jadi sudah modal sendiri semuanya. Ya, pertanyaan ke-7. Apakah kedepannya Anda ingin membuka cabang baru seandainya cabang ini sudah memang alhamdulillah jaya? Nah, kedepannya apakah ingin membuka cabang baru lagi? Kalau buka cabang baru, ya kalau pengen sih pengen, tapi kami tidak begitu ini ya, karena mencari karyawan yang benar-benar ke kita itu susah banget. Enggak, benar-benar ke kita itu maksudnya memang apa ya, karyawan yang jujur, karyawan yang memang benar-benar mengedepankan barber itu susah. Jadi kami pikirannya seperti ini, yang penting ini aja tapi baik aja kayak itu, nah stabil kayak itu. Nah kami pernah soalnya buka juga di tempat lain, ternyata di sana ada beberapa kejadian, misalnya seperti orang masuk mencuri, seperti itu. Enggak. Jadi karena Bapak sendiri juga ini usaha sampingan, kami kan guru, jadi tidak bisa fokus. Jadi ya untuk mengurangi pikiran juga lah di situ. Jadi kami nikmati saja satu usaha ini. Kalau buka lagi kayaknya karena setelah barber ini buka itu ramai sekali barber lain buka. Saya juga karena kebetulan waktu saya pertama kali buka di sini tuh memang ramai benar barber kita itu, sampai berantri-antri sampai marah-marah yang berantri itu. Ya Allah. Terus ya di mana-mana bertanya itu barber siapa kayak itu, macam terkenal gitu. Tapi kayaknya sekarang sudah biasa karena memang banyak yang buka juga sudah. Ya. Baiklah, terima kasih dari Ibu karena sudah menjawab pertanyaannya. Ya, jadi inilah hasil laporan observasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss possibilities. I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PKWU masih dengan orang yang sama. Kali ini kita akan mewawancarai sebuah pemilik usaha fitness yang bernama Regime yang bertempat di Jalan Tiga Roda. Oke, baiklah, mari kita akan mewawancarai orang tersebut. Oke, come on, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, mohon minta waktunya sebentar ya Pak. Maaf mengganggu sampean. Saya Jaki Aula Rizky dan teman-teman dari sekolah SMA 1 Simpang 4 ingin mewawancarai tentang kewirausahaan yang sedang sampean lakukan. Nah, ini. Sebelum kita mulai wawancaranya, mohon maaf Pak, dengan nama Bapak siapa? Dengan Pak Herman. Oke, kita mulai sesi pertanyaannya. Pertanyaan pertama Pak, berapa tahun mulai usahanya? Oke, untuk usaha tempat fitness ini atau gym ini dimulai sekitar awal tahun 2019, tepatnya di tanggal 6. Jadi sampai dengan sekarang itu lebih kurang hampir 3 tahun lah. Saya lanjutkan pertanyaan kedua, yaitu berapa modal usaha awal memulai usaha ini Pak? Oke, untuk modal usaha gym ini beda-beda ya. Untuk beda tempat beda juga modalnya. Untuk harganya juga itu ada yang per satuan, ada juga yang per paket. Tapi untuk buka usaha gym ini sekitar dibutuhkan biaya antara 150 juta sampai dengan 250 juta. Itu sudah komplit, bisa dibilang udah bisa untuk buka usaha gym. Oke Pak, pertanyaan ketiga, berapa keuntungan yang diperoleh per bulan? Oke, kalau bicara keuntungan, namanya kita nih usaha gimana ya, usahanya itu kan modelnya itu hanya
mengharapkan orang datang ya buat olahraga. Jadi nggak tentu sih. Bisa dibilang kasarnya untuk pendapatan paling per bulannya sudah potong pengeluaran dari listrik, air dan sebagainya. Ya untuk antara 8 sampai 10 ada. 8 sampai 10 juta ya. Oke. Oke Pak. Pertanyaan keempat, apa saja kendalanya dalam mulai kewirosan sampai ini Pak? Untuk kendala alhamdulillah nggak terlalu banyak ya untuk kendala ya. Mungkin mulai mau diberdirikan usaha ini kendalanya paling pertama itu kan kita booking pembuatan alat. Kalau sudah berjalan mungkin kendalanya itu ada alat yang rusak atau tali kabelnya yang putus, dan karpetnya juga minta diganti mungkin karena udah lama dipakai ya. Mungkin kendalanya hanya itu sih. Untuk yang secara garis besarnya nggak terlalu ada lah, hanya itu aja. Oke Pak, kita lanjut Pak. Pertanyaan ke-6 ke pertanyaan ke-5, bagaimana cara mengatasinya itu Pak? Mengatasi kendalanya itu mungkin kalau yang kerusakan, kebanyakan kalau di alat ini nggak terlalu banyak yang rusak ya. Secara garis besar mungkin hanya kabelnya yang putus, kita ganti dengan yang baru. Karpetnya yang sudah robek, kita ganti karpetnya. Mungkin suku cadangnya aja sih, ya suku cadangnya aja. Kebetulan suku cadangnya ini kan kita harus pesan dulu, hanya itu aja di situ. Kita harus pesan dulu. Kalau untuk treadmill mungkin kalau rusak ya kita servis, itu aja. Karena sistemnya kan listrik. Oke Pak, kita lanjut lagi. Pertanyaan ke-6 yaitu, mengapa Anda memilih bidang ini? Oke, untuk bidang fitness ini mungkin saya lihat di sini agak peluangnya agak bagus ya. Karena di satu sisi untuk di daerah sini kan belum terlalu banyak. Sekaligus di samping itu karena hobi juga sih. Hobinya di sini, jadi kita buka usaha ini menarik orang buat sehat aja, kan kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apakah kedepannya Anda ingin membuka cabang baru? Untuk membuka cabang baru mungkin belum bisa dipastikan karena gym ini juga usianya masih muda. Lagipun belum terlalu banyak juga untuk pengunjungnya, jadi masih bisa di-handle dulu. Kalau mungkin sudah nggak bisa di-handle, baru bisa diperbesar aja. Untuk buka cabang mungkin nggak, hanya memperluas tempatnya aja. Karena pertanyaannya sudah habis Pak, mungkin sekian dari kami Pak. Terima kasih karena telah meluangkan waktu sampean. Kami minta maaf semua jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung sampean mungkin Pak. Ya, kami undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.